Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari salibmu. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku untuk berlari padamu. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat, kau tata kasih karuniamu. Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez, tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi, tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suria atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47, akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana. Akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bahkan seperti ramalan
Nostradamus, Joyo Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133, di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya, tetapi Yesus is for now. Ya, karena namanya I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin apapun musimnya tidak pernah lagi sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami yang melayakkan kami ada yang hari ini Tuhan. Kami boleh datang, kami membawa hati kami membawa rindu kami Tuhan. Kami hendak memuji memuliakan Kau Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini. Amin. Bersorak-sorai bagi Tuhan, dalam pengharapan bagi hidup kita. Amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sebab kaulah kerinduan kami Tuhan, jiwa kami hendak bersorak-sorai karena Engkau. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu,
di tanah kering tiada berair, tak tahan ku menanti dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Hidupku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Selama kami hidup berarti ada pengharapan, ada penyertaan Tuhan, dan ada kesempatan untuk kami mengenal Engkau lebih lagi. Kami sadar dalam hidup kami ada benih dosa, ada kehendak Tuhan, dan ada janji Tuhan. Oleh karena itu kami rindu untuk mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk kehendak Tuhan dan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Dan benih dosa tidak memiliki kesempatan untuk hidup di dalam kami. Hari ini kami mau belajar berjalan dalam rekonsiliasi melalui kehidupan orang yang berkenan di hatimu, yaitu Daud. Urapi dan kendalikan hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan sharing firman Tuhan, sebab hanya hikmat dari firman Tuhan yang menjadi tuntunan untuk memangkas benih dosa bertumbuh, sehingga hanya kehendak Tuhan dan janji Tuhan menjadi bagian hidup kami. Urapi juga hati dan telinga kami yang mendengarkan. Biarlah firman Tuhan menjadi benih yang jatuh dalam hati kami yang subur, sehingga firman Tuhan yang disampaikan tertanam, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan sharing firman Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom. Apa rungan? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh pelayanan ibadah hari ini, kita sebagai tanda ucapan terima kasih, kita kasih aplaus untuk orang-orang yang sudah melayani kita. Kita review sedikit ya. Rekonsiliasi terdiri dari dua kata. Re yang memiliki arti menunjukkan upaya mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula. Dan konsiliasi memiliki arti usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Rekonsiliasi secara spesifik dalam kekristenan berarti pemulihan hubungan antara Tuhan dan manusia yang rusak akibat dosa manusia, dengan tujuan untuk mengembalikan manusia pada keadaan semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itu tujuan daripada rekonsiliasi. Apa bentuk keadaan semula yang Allah ciptakan di antara manusia dan Allah? Yang pertama adalah keterhubungan Allah dengan manusia. Roh Allah atau Roh Kudus yang kita kenal sekarang itu tinggal di dalam manusia. Yang kedua, Allah memberkati kita sebelum bekerja. Artinya Allah memberikan kita tanggung jawab untuk kita bekerja. Tetapi Allah tidak tinggal diam pada saat kita bekerja. Allah turut bekerja pada saat kita bekerja. Allah memberikan hikmat kepada kita. Allah tidak, sekali lagi, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Makanya karena apa dalam kehidupan kita banyak menemukan persoalan, tetapi kita mencarikan jalan keluar. Kita mengalahkan persoalan, bukan sebaliknya. Itu keberadaan Allah dalam hidup kita. Allah memberkati kita. Yang ketiga adalah manusia melihat sesamanya dan semua keadaan sungguh amat baik, seperti Allah melihat semuanya. Apakah rekonsiliasi bisa berjalan hanya dengan penyesalan atau pertobatan? Ya, pendapat saya tidak semudah itu ya. Tuhan Yesus menjelaskan kepada seorang ahli Farisi yang bernama Nikodemus bahwa untuk melihat kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah, itu seseorang harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Nikodemus ini adalah seorang guru besar Yahudi pada zaman itu. Tetapi anehnya, seorang Nikodemus yang peneliti firman Tuhan dan Taurat Tuhan pada zaman itu tidak mengerti tentang kelahiran baru. Artinya Nikodemus menjalani keagamaannya itu dengan apa? Ketaatannya, dengan pengetahuannya. Tetapi apakah semua itu bisa untuk terjadi rekonsiliasi dengan Tuhan? Tentu tidak bisa. Ada banyak manusia di zaman sekarang ini memilih agama untuk bisa rekonsiliasi dengan Tuhan, dan itu pun tidak menjawab apa yang menjadi tujuan daripada rekonsiliasi. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan apa yang berasal dari daging
adalah daging. Daging penuh dengan dosa. Apa yang berasal dari dosa akan melahirkan dosa. Dan apa yang dilahirkan oleh roh akan menghasilkan roh. Dalam kisah yang lain, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dengan mengasihi Yesus, maka ketika Yesus naik ke sorga, Yesus meminta kepada Bapaknya satu roh yang dijanjikan oleh Bapaknya ketika terjadi rekonsiliasi adalah diberikannya kembali roh Allah yang keluar pada saat manusia berdosa. Bapak kita mencatat satu orang berdosa, seluruh keturunannya berdosa. Nah ini yang kemudian ketika Yesus bangkit, Yesus meminta kepada Bapa untuk Roh Kudus itu dicurahkan. Tetapi sayangnya tidak semuanya orang menerima Roh Kudus. Kalau Alkitab mencatat hanya murid. Keselamatan itu bagi semua orang, tetapi Roh Kudus untuk murid. Kemudian Yesus menjelaskan lagi bahwa penolong yang dia berikan ini atau Roh Kudus yang diberikan kepada murid itu menyertai murid selama-lamanya. Dunia tidak menerima Roh Kudus sebab dunia tidak melihat Roh Kudus dan dunia tidak mengenal Roh Kudus. Makanya jangan heran kalau kemudian orang dunia menganggap kita yang penuh dengan Roh Kudus ini. Pak Erwin yang mengatakannya, bukan saya. Tanpa Roh Kudus, kemampuan manusia tidak akan pernah bisa menuruti segala perintah, walaupun dengan usaha yang sangat keras, tidak akan pernah bisa. Tuhan Yesus menjelaskan kelahiran baru atau rekonsiliasi itu diilustrasikan seperti angin. Artinya apa? Kita dapat tahu angin datang dari mana. Kita dapat mendengar suara angin. Kita dapat mendengar suara angin, tapi kita nggak tahu angin datangnya dari mana. Tetapi angin itu ada. Dan angin akan bertiup kemana kita juga nggak tahu. Seperti itulah ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Dia tahu kemana dia mau pergi. Sehingga ini yang dikatakan oleh Paulus itu sebagai tawanan roh. Dalam 2 Korintus 5:13 dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri ini adalah apa? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Waktu kita melayani Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kita tidak akan pernah bisa menguasai diri kita. Ketika Roh Kudus mengatakan kepada Paulus untuk pergi ke satu tempat, Paulus tidak bisa menolak. Sekalipun ada nabi yang kemudian mengatakan bahwa ketika kamu pergi ke sana, kamu akan mengalami aniaya, kamu akan dipenjara dan sebagainya. Dia mengatakan nabi, benar apa enggak? Benar terjadi. Tapi Paulus bilang apa? Aku ini tawanan roh. Dan Paulus pergi. Itu yang merupakan ciri daripada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Jadi dengan demikian ada 2 hal penting di dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang pertama adalah pertobatan yang diawali dengan kesadaran bahwa manusia berdosa tanpa Kristus akan menjadi seteru Allah sehingga perlu rekonsiliasi. Kita perlu sadar dulu nih, kalau kita tidak rekonsiliasi dan rekonsiliasi kita tanpa Kristus, kita seteru Allah. Suka atau tidak suka. Lalu waktu saya bilang, saya orang Kristen, tapi saya tidak mau ikut apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, berarti kita termasuk dalam seteru Allah. Yang kedua, berjalan dalam rekonsiliasi hanya dapat dilakukan melalui kelahiran baru dalam Roh Kudus, yaitu melalui karya salib Yesus. Makanya semua, kenapa kalau kita bilang bahwa kenapa Yesus harus datang ke dunia? Yesus yang adalah Tuhan, dia mengosongkan dirinya datang ke dunia untuk yang pertama, dia tebus kita. Dia memberikan jalan untuk kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang kedua, dia memberikan keteladanan bagaimana sih hidup dalam rekonsiliasi.
Kita lihat siapa dalam rekonsiliasi? Kita lihat orang tua kita? Belum tentu. Kita melihat Yesus, dari mana kita lihat Yesus? Kecuali dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita serahkan hidup kita, saya mau hidup dalam rekonsiliasi, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tegak ya? Coba tanya sebelah kiri kamu di dalam siapa sih? Tanya. Kamu di dalam siapa? Dalam siapa? Yesus. Kalau gitu, kasih tahu lagi. Kalau gitu kamu adalah ciptaan baru. Tepuk tangan bagi kita semua. Udah tegang ya. Kalau tegang kita ya. Ciptaan baru membutuhkan proses yang namanya pengembalaan. Pengembalaan secara langsung dari Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Yesus sudah ada di sorga. Sebab ciptaan baru belum memiliki role model, belum memiliki contoh bagaimana hidup dalam kehendak Allah. Jadi kita perlu Roh Kudus. Jika tidak, apa yang terjadi? Waktu kita tidak ikut tuntunan Roh Kudus, kita akan jadi tomat. Tobat? Oh, udah tahu semuanya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita tidak, ketika kita memutuskan untuk rekonsiliasi, tapi kita tidak mau berjalan dalam rekonsiliasi itu, kita tidak mau untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka satu saat kita akan berbalik kembali kepada kehidupan lama kita. Pasti, sekuat apapun manusianya. Jika Yohanes 10 ayat 3-4 mengatakan, domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjarak di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti mereka, karena domba-domba mengenal suara gembala. Mari kita lihat videonya. Di sini ada 2 orang yang dikasih percobaan untuk memanggil domba-domba itu. Dombanya dengar nggak? Dengar, tapi jangan diperhatikan. Oh, mungkin ini orang Afrika. Coba kalau orang yang coba orang yang dengan negara lain mungkin bahasanya mungkin tidak jelas. Dombanya tidak mendengar lagi kan? Orang udah berteriak. Orang Asia. Domba ini tetap asik makan. Dan ini gembalanya. Domba-domba mulai melirik suara gembalanya. Ketika gembalanya memanggil domba ini, kemudian domba-domba ini berkeas. Ini yang menjadi contoh dari kata gembalaan. Mereka berkumpul menunggu tuntunan daripada gembala. Pernahkah Anda mendengar suara Tuhan sebagai gembala Anda? Seringkali kita mendengar orang mengatakan bahwa saya mendengar Tuhan berkata kepada saya. Dan kemudian banyak orang kagum. Begitu hebatnya orang itu bisa mengatakan bahwa Tuhan berkata kepadanya dan dia mendengar. Lalu timbul kemudian pertanyaan besar, bagaimana caranya kita dapat mendengar suara Tuhan?
Kenapa saya tidak pernah mendengar suara gembala saya? Gembala maksudnya Tuhan. Bukan gembala yang ini yang pernah didengar ya. Jika kita perhatikan video tadi, bagaimana cara domba bisa mendengar suara gembala? Kita ubah dulu mindset kita tentang mendengar. Sebab mendengar bukan hanya berarti suara. Mendengar bisa berbagai macam arti. Yang penting kita tahu apa yang menjadi maksud dan tujuan daripada gembala itu. Saya kasih ilustrasi begini ya. Seorang gembala memelihara domba-dombanya. Setiap pagi sang gembala membawa domba-dombanya ini pergi makan dan pergi minum. Kemudian setiap sore sang gembala ini menuntun domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Setiap hari dia melakukannya seperti itu. Domba-domba menyaksikan sang gembala pada saat ada datang yang namanya pemangsa. Sang gembala melawan dan mengusir pemangsa yang datang. Tentu domba-domba ini akan ketakutan. Tetapi mereka mengandalkan ketika gembala itu berhasil menghalau pemangsa yang datang. Dengan tongkat yang ada, gembala bisa menarik domba-domba dengan kasih. Atau dengan tongkat yang sama, gembala bisa mematahkan kaki domba yang nakal. Tetapi percaya bahwa gembala itu yang mematahkan kaki gembala yang nakal, dia akan merawat domba itu hingga selesai. Terkadang gembala mengelus domba-dombanya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hal itu terus berulang terjadi. Tidak dikatakan bahwa kemudian domba diikut sertakan dalam seminar yang memberikan tutorial untuk bisa mendengar suara gembalanya kan? Ada pernah dengar begitu? Gembala diikutkan tutorial? Tetapi domba cukup menikmati hari-hari bersama dengan gembala. Secara konsisten, mengikuti kemana ia dibawa, dan menikmati hubungan yang sangat erat dengan gembalanya. Dengan demikian, domba akhirnya mengenal suara gembalanya dan mempercayakan dirinya untuk digembalakan. Domba memang diciptakan memiliki sifat penurut dan lemah, sehingga domba perlu digembalakan. Berbeda dengan kambing. Kalau kambing mempunyai sifat mandiri dan susah diatur. Tegang lagi ya, atur dengan tuh. Lihat sebelah Anda, siapa mereka? Siapa mereka? Domba Tuhan. Tepuk tangan buat mereka. Sebagai domba, kita seringkali dilemahkan oleh dosa yang sudah ada di dalam hidup kita. Sehingga ada begitu banyak suara yang masuk di dalam telinga domba Allah. Sehingga membuat telinga domba Allah ini menjadi bising. Pernahkah kita mendengar berita yang mengatakan tentang Indonesia gelap? Pernah? Artinya apa? Kalau ada gelap berarti ada kita tinggal dalam gelap jadinya apa? Terang. Itu usah takut dengan Indonesia gelap ya. Biarkan Indonesia gelap, kita yang menerangi Indonesia. Atau pemangsa yang datang menjadikan kita sangat terintimidasi. Apapun yang kita alami, kita harus mempercayakan seluruh hidup kita pada pengembalaan Kristus. Hal-hal buruk bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bukankah itu bisa menjadi cerita bahwa Tuhan menolong kita? Sangat sakit penyakit bisa ada dalam tubuh kita. Tapi bukankah itu berarti satu saat kelak kita bisa menceritakan satu kesaksian bahwa Tuhan menyembuhkan kita? Amen. Apa yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan? Yang perlu adalah kita harus membawa hidup kita itu hidup dalam pengembangan Tuhan. Saya kasih satu pernyataan seperti ini. Rekonsiliasi akan terjadi ketika manusia percaya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk digembalakan oleh Kristus.
belajar dari seorang Raja Daud. Ketika berjalan dalam rekonsiliasi akan selalu ada yang namanya kesulitan, masalah, dan lembah kelam. Tetapi semua itu baik untuk mematikan keinginan daging kita dan membawa kita untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sejak kecil, bahkan beberapa literatur menyatakan bahwa Daud itu berada di padang pengembalaan dengan rentang usia antara 10 sampai 15 tahun. Jadi seorang anak yang sangat kecil yang tidak dikasih orang tuanya, dan Daud tahu kalau dia tidak dikasih orang tuanya. Dalam tanda kutip, Daud dibuang oleh orang tuanya. Isai bukan hanya memiliki Daud sebagai gembala domba, tetapi Isai juga memiliki banyak gembala domba yang lain. Tetapi agak aneh ketika anaknya yang masih kecil disuruh untuk menggembalakan. Daud sadar kondisi ini. Dia tahu. Kalau dia tahu berarti apa? Ada dua kemungkinan kan? Dia kepahitan dan dia berutang. Tapi ini tidak dilakukan oleh Daud. Mungkin di antara kita juga ada dalam kehidupan kita kadang merasa bahwa kita adalah orang yang tapi dengan cara berbeda ya. Kita adalah orang yang disepelekan. Kita tidak dianggap baik oleh orang tua kita mungkin, pemimpin kita mungkin, GKK kita mungkin, gembala kita, atau siapapun orangnya, baik dalam komunitas mungkin. Tapi jangan berkecil hati. Daud mengambil keputusan yang benar untuk membalas perbuatan orang tuanya, untuk tidak membalas perbuatan orang tuanya dan saudara-saudaranya, tetapi menjadikan Tuhan sebagai orang tuanya di padang pengembalaan kambing domba. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud menginspirasi kita semua, sekalipun orang menolak kita, orang menganggap kita rendah, tapi Tuhan menyambut kita. Diperkirakan Raja Daud menuliskan Mazmur 23 di masa ia sedang dikejar oleh pemberontakan anaknya sendiri yang bernama Absalom. Mazmur 23 ini adalah gambaran kasih Allah bagi kita yang memutuskan hidup dalam pengembalaan. Baik kita yang dibawa Tuhan sedang dalam padang yang berumput hijau atau lembah gelap, Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Mari kita baca Mazmur 23 sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatku, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nyalaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini ditulis pada saat anaknya kejar dia. Bisa tidak kita tulis ini ketika anak kita mau membentak sama kita, mau membunuh kita bahkan? Tidak semudah itu Ferguson. Latar belakang penulisan Mazmur 23 ini, yang pertama adalah pengalaman Daud sebagai gembala. Kita tidak bisa pungkiri, seseorang yang kalau kita adalah pedagang, kita akan menuliskan tentang hal perdagangan. Daud ini adalah seorang gembala. Dia menyadari keadaannya. Dia terasingkan di padang pengembalaan. Tetapi di dalam padang pengembalaan, ia melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan menciptakan alam semesta dan mengaturnya sedemikian rupa. Mazmur 8 ayat 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Dia melukiskan, dia lihat keadaan. Daripada dia sakit hati, dia lihat keadaan.
di padang belantara, di padang rumput. Dia lihat semua keadaan dan dia kagum sama Tuhan. Dia melupakan semua hal-hal yang tidak baik. Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Daud lihat sekelilingnya dan dia lihat Tuhan itu dahsyat. Dari taurat Tuhan yang Daud renungkan, dengan kecapinya ia menyembah Tuhan dan bermazmur. Ia menerima keadaannya tanpa menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tuanya dan tidak menyalahkan saudara-saudara. Ini adalah awal rekonsiliasi Daud. Jadi perhatikan, apa yang saya lihat dan perhatikan dalam hidup saya akan mempengaruhi atau menentukan masa depan saya. Waktu saya melihat kekecewaan, maka masa depan saya adalah kepahitan. Waktu saya melihat kebesaran Tuhan, bahkan di tengah masalah, maka saya akan melihat apa? Pengharapan dalam Tuhan. Apa yang kita lihat akan menentukan. Dari padang pengembalaan Daud dibentuk Tuhan untuk memiliki sikap tanggung jawab, keberanian dan iman. Saat melawan singa dan beruang, Daud dilatih oleh Tuhan secara tidak sengaja. Mungkin iseng-isengnya gini ya, bahasa saya seperti ini. Kamu percaya sama aku dan Daud percaya gak sama Tuhan, sama saya? Ketika kamu percaya sama saya, kamu lawan dong singa dan beruang. Kamu percaya gak kalau aku selamatkan kamu? Kadang-kadang kita perlu untuk melihat iman kita. Setiap persoalan yang datang dalam hidup kita itu adalah ujian, batu loncatan untuk kita dapat meloncat lebih tinggi. Bukan penghalang bagi kita. Sebab Tuhan merancangkan sesuatu yang besar di depan kita. Tuhan merancangkan Daud jadi apa? Raja. Di depan, sebelum jadi raja, Daud akan menghadapi apa? Goliat. Ini diuji, dibentuk di sini. Jadi jangan takut ketika kita sekarang kita berada dalam sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Bereaksilah dengan baik, bereaksilah dengan benar. Di padang pengembalaan Daud memahami secara mendalam bagaimana seorang gembala membimbing dan menyediakan kebutuhan domba-dombanya. Kalau Daud yang manusia bisa melakukan itu dengan sangat baik, dia lebih percaya Tuhan pasti lebih baik dan lebih dahsyat mengembalakan umatnya. Ada yang mau jadi gembala seperti Daud supaya bisa lihat kedahsyatan Tuhan? Ada yang mau? Kalau ada, nanti kita bisa cari jemaat yang punya tanah. Jangan. Kita harus memiliki kisah kita sendiri. Di rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pendidikan kita. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Yang penting satu, jangan keluar dari pengembalaan Tuhan. Latar belakang Mazmur 23 adalah pelarian dari Raja Saul. Pelarian Daud daripada Raja Saul. Sebelum menjadi raja, Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Ini menggambarkan bahwa berjalan dalam rekonsiliasi dengan Tuhan tidak semudah yang kita pikirkan. Ada begitu banyak hal. Daud sudah di istana loh ketika dia membunuh Goliat. Tapi apa yang terjadi? Dia sudah diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Justru rajanya ingin membunuh dia. Kita bisa kecewa sama Tuhan kan? Kalau kita jadi Daud pada saat itu bisa kecewa kan? Kalian sudah melayani di depan ya. Kalian sudah melayani di depan. Kemudian saya berusaha jatuhkan kalian. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Pindah gereja kan? Saya jawab sendiri kita. Pasti pindah gereja. Daud begitu. Tapi Daud menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi ketika Daud ada di istana?
waktu Saul dirasuki oleh roh jahat, Daud memainkan kecapinya. Dia hanya memainkan kecapinya. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat apa? Roh jahat keluar daripada Saul. Daud melihat dan Daud mengerti ketika dia diurapi menjadi raja, berarti Tuhan sudah menolak Saul. Dari sinilah Daud tahu yang namanya roh Allah itu penting di dalam kehidupan. Sehingga waktu terjadi ketika Daud berbuat dosa besar dan kemudian Nabi Nathan datang kepada Daud, apa yang Daud katakan kepada Tuhan? Semua boleh kamu ambil daripadaku, tetapi karena Daud tahu itu yang menjadi kekuatan. Tahunya dari mana? Dari Saul, Pak. Dari kehidupan Saul. Semua periode dalam kehidupan kita tidak ada yang tidak ada maksud Tuhan. Temukan semuanya itu. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ayat ini mencerminkan pengalaman seorang Raja Daud, seorang Daud yang menghadapi bahaya di padang gurun dan gua-gua persembunyian. Bagaimana Tuhan melindungi Daud saat dia berada di Filistin. Dia dikejar oleh Raja Saul dan dia nggak mungkin ada di Israel. Larilah Daud ke Filistin. Siapa bangsa Filistin? Bangsa yang Daud kalahkan. Kira-kira kalau kita ada tempat musuh gimana? Musuh tahu nggak tentang Daud? Tahu, Pak. Tahu sekali. Daud takut nggak? Ketika Daud takut, itulah dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian dia pergi lagi ke namanya yang Gua Adulam. Di situ dia berkumpul dengan 400 orang bermasalah. 400 orang bermasalah. Kita ada 3 orang bermasalah saja. Kalau kemarin ada ikut, yang ikut sidang SMP, ada Pak Steve, ada Pak Tony. Ada dikatakan tentang orang-orang sulit, manusia sulit. Ingat, manusia sulit. Jadi Pak Ruben Adi menjelaskan bahwa ada satu jemaatnya yang meninggal dunia. Jemaat ini adalah jemaat yang begitu luar biasa. Dia orang ringan tangan, dia membantu dalam segala hal. Kemudian pada satu saat mereka akan adakan satu perayaan. Kemudian orang ini membantu di semua bidang. Terakhir dia membantu di dalam tamborin. Dia menyiapkan kaca untuk orang-orang latihan dan sebagainya hingga larut malam. Dan kemudian paginya didengar kabar bahwa orang ini meninggal. Kemudian Pak Ruben Adi bilang apa? Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kenapa orang ini harus diambil? Kalau bisa ada 10 orang sulit di samping-sampingku, bisa nggak ditukar dengan 1 orang ini? Orang sulit adalah orang apa? Orang yang selalu menentang, orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dan biasanya orang sulit adalah orang yang umurnya panjang dan setia, taat. Bisa dikatakan orang sulit. Di sini tidak ada orang sulit ya. Ini perkataannya Pak Ruben Adi. Kita kembali. Waktu Daud berhadapan dengan 400 orang bermasalah ini yang dikejar dengan hutang dan sebagainya, mudah nggak? Nggak usah ngomong 400 Pak. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, nggak usah 400. 1 aja kadang-kadang udah pusing banget. 1 aja udah pusing banget. Mengubah mindsetnya bisa nggak? Susah banget. Ini 400 orang. Tapi apa yang terjadi? Dari 400 orang ini ditemukan ada 40 yang menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Dari 40 ini ada 3 perwira. Itu kalau kita jalan bersama dengan urapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika kita berjalan dalam pengembangan Tuhan, ada begitu banyak
yang kita alami. Kita harus jeli, minta hikmat sama Tuhan untuk melihat Tuhan di dalam semuanya. Masa yang ketiga sebagai raja dan tantangan hidupnya. Pertama di pengembalaan, di dalam kerajaan, dan sekarang dikejar oleh raja, dan sekarang sebagai raja. Setelah menjadi raja, Daud mengalami banyak peperangan, pengkhianatan, dan kesulitan, termasuk pemberontakan dari anaknya sendiri Absalom. Ia mengalami berbagai tekanan emosional dan spiritual, tetapi tetap percaya kepada Tuhan yang membimbingnya kepada jalan yang benar. Itu ada di yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar, asal kita punya hati yang benar. Daud yang tergoda oleh Batseba dan dengan licik membunuh Uria kepala pasukannya yang setia, kemudian Tuhan mengirim Nabi Nathan. Akan selalu ada orang yang Tuhan kirim untuk kita menjadi orang benar. Itu bedanya kita berjalan dengan kesendirian dan kita berjalan dengan Tuhan. Tuhan akan kirim ketika Dia tidak dapat berbicara dengan kita. Kita jatuh, Dia kirim orang untuk menobatkan kita. Jadi jangan sampai ada orang yang datang ke kita dan kita tolak. Hati-hati. Bisa jadi orang Tuhan kirim orang itu untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Di sini dikatakan tekanan emosional dan spiritual. Tekanan emosional yaitu perasaan jengkel, perasaan kesal, perasaan pahit yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa nggak Daud kemudian merasa, kok bisa ya Absalom memberontak? Kan aku raja. Perasaan kecewa dikhianati oleh Ahitofel yang adalah penasehatnya. Seorang penasehat loh, orang nomor 2 di samping raja, bisa berontak. Itu kira-kira secara emosional bisa bergejolak. Tekanan spiritual, rasa bersalah, sehingga waktu anaknya kemudian Tuhan bilang, karena dosamu aku menghukum kamu, aku mengambil anak yang dilahirkan oleh Batseba. Daud merasa sangat berhak bersalah di hadapan Tuhan. Merasa Tuhan tidak peduli terhadap doa-doanya. Bisa nggak kita kesal dengan Tuhan pada saat itu? Kan aku sudah berpuasa Tuhan. Saya pernah mengalami itu semua. Bahkan saya bisa dibilang marah juga sama Tuhan saat itu. Secara tekanan, secara spiritual itu ada dalam kehidupan kita. Kayaknya tegang ya. Saya kasih yang ringan-ringan ya supaya Anda tahu tegang. Yang sekarang ayat Alkitab menyatakan bahwa istri tunduk pada suaminya, tunduk mutlak pada suaminya. Bisa nggak 8 zaman ini? Tekanan emosional dan spiritualnya bisa nggak kita alami? Yang wanita, coba jawab. Bisa nggak? Nah, langsung ada jawaban? Tergantung. Padahal yang dicari yang tergantung loh sebenarnya. Tergantung kan? Tergantung apa deh? Tergantung suami mengasihi istri apa enggak kan? Gitu kan? Pasti kan? Ya nggak? Jawabannya itu ya? Ya? Kita pasti akan arahnya ada ke sana. Sebenarnya waktu Alkitab menuliskan bahwa seorang istri harus tunduk dengan suaminya. Kalau kita tunduk sama suami, karena kita mau hidup dalam pengembalaan Tuhan, bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa dong, sekalipun susah itu bisa. Kalau Alkitab bilang pasti bisa. Masa kita buat sesuatu, dia tuliskan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan? Bisa nggak? Cuma yang sering kita pakai itu apa? Pikiran kita yang selalu berpikir, ya kamu harus dulu. Kita harus nuntut dulu. Kamu harus lebih dulu mengasihi aku. Suami juga begitu. Saya bela istri dulu, supaya imbang. Suami juga harus begitu. Tambah sedikit. Siap. Karena itu nggak putus di situ.
Siap. Kata tunduk. Betul. Tapi ingat nggak betul. Suami yang hormat juga itu tunduk juga. Ya, jadi maksudnya begini. Kita ambil satu konteks bahwa gini, kalau Alkitab menuliskan itu, kita memang susah untuk melakukannya, Bapak. Sangat susah untuk melakukannya. Berat untuk kita lakukan. Karena itu melawan kedagingan kita. Tetapi percayalah kalau Alkitab bilang, lakukan. Waktu kita melakukan, waktu kita berat, cari Tuhan. Tuhan, suamiku tidak mengasihi aku. Apakah aku tetap tunduk dengan dia? Lihat apa yang Tuhan katakan tentang itu. Itu yang penting kan? Daripada kita menuruti kemauan kita. Kalau kita sudah bilang nggak bisa, tergantung. Berarti apa? Sudah ada benteng di kepala kita. Sudah ada benteng. Dan kita tidak membiarkan Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan bilang apa? Balas kejahatan dengan kejahatan. Kasih racun kepada musuhmu yang lemah. Tuhan tidak mengampuni. Jadi maksud saya gini, saya tidak sedang membuat bahwa ini kontradiksi, enggak. Seorang suami pun harus bisa mengasihi istrinya seperti Tuhan mengasihi jemaat. Bisa nggak? Bisa. Sekalipun secara logika bisa nggak? Susah, Pak. Tapi kita harus melawan itu semua untuk kita lihat bagaimana Tuhan mengembalakan hidup kita. Tuhan, aku mau demi kamu, aku mengasihi manusia yang unik seperti itu. Sampai dia melihat aku seperti dia melihat Tuhan. Itu coba kita pikirkan, bisa nggak? Bisa nggak? Dia nggak berubah dan berarti belum waktunya. Sebab Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Terus nanti kita, kalau dia belum merasa kita dikasihi, nggak apa-apa, terus saja berbagi kasih. Bukankah Tuhan seperti itu? Ngerti ya di sini ya? Hati-hati, benteng kita membuat Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup. Nah sekarang kita lihat apa yang menjadi dasar Daud dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Kaidahnya di sini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dasar yang pertama, mendengar suara Tuhan. Ketika di padang pengembalaan dengan usia sekitar 10-15 tahun ini, tempat itu adalah tempat pengembalaan di tempat yang sunyi. Tidak akan ada orang yang memperhatikan siapa Daud. Ada binatang buas, sesuatu yang sangat mengintimidasi, yang bisa menghambat. Dan hanya bertemu dengan pengembala yang adalah orang, mohon maaf, orang miskin. Orang miskin bisa angkat apa? Kalau kita ketemu pejabat, kita bisa dapat sesuatu. Ketemu dengan pengembala dapat apa? Mohon maaf, bukan saya merendahkan, tapi apa? Tidak akan pernah ada sesuatu yang bisa membuat kita melenting. Di dalam padang pengembalaan itu ada banyak suara yang Daud dengar. Saya mencatat ada dua suara yang didengar sini, yaitu suara orang fasik dan suara pencemooh. Orang fasik adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah atau melakukan kejahatan, kecurangan, dan sebagainya. Bisa saja orang fasik ini berkata kepada Daud, kamu anak tidak berguna, orang tuamu buang kamu. Bisa enggak? Gembala lain bisa berkata itu sama Daud? Sangat bisa, dan terbukti kan?
Kamu orang kaya loh ada di sini, mengembalakan hanya beberapa ekor lagi. Dan ada suara yang kedua, yaitu suara orang pencemooh, orang yang mengejek atau merendahkan firman Tuhan, menghina orang benar, mengajak orang lain untuk menentang kebenaran. Contohnya, Tuhan tidak mungkin promosikan kamu. Siapa yang perhatikan kamu di sini? Bisa nggak dikatakan seperti itu? Bisa, sangat bisa. Bahkan dalam kehidupan kita pun, kehidupan nyata kita, bisa nggak orang berkata bahwa dengan kata-kata yang sedikit ada menghibur, kamu tidak salah sebab kamu sudah berkorban. Harusnya dihargai, bukan diperlakukan seperti ini. Pencemooh bisa bilang seperti itu. Kalau kita digitukan gimana? Oh, terangkat kan? Oh, kalau gitu saya harus melawan. Kita kembali pada kehidupan Daud. Dua suara ini begitu kuat bisa terjadi dalam kehidupan Daud. Dan saya percaya pasti ada terjadi dalam kehidupan Daud. Di dalam kehidupan dunia nyata kita, dunia yang bising dan penuh kebingungan, ada banyak suara yang kita dengar, bukan? Banyak nggak suara yang kita dengar? Kita berlari ke sana kemari mencari jawaban. Tapi seringkali apa? Masalah kita bertanya, atau kita sekedar kalau kita bertanya kita tidak menemukan jawabannya. Kita ikut-ikutan para domba-domba lain yang mencari jawaban dengan kata gembala lain. Gembala lain maksudnya, maka kita tanya Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan, yang kita tanya siapa? Orang pintar, orang bijak, gembala, IKK. Ini gembala lain. Makanya dalam beberapa kehidupan kita tidak pernah meningkat. Ketika ada satu orang di rumah kita sakit atau kerasukan setan, yang kita cari cepat-cepat siapa? Siapa? IKK-nya. Kalau IKK-nya sibuk, kita bilang tidak rohani. Ganti. Sebenarnya mungkin Tuhan buat dia sibuk supaya apa? Yang melakukan itu siapa? Kita. Tuhan mau kita punya pengalaman. Jangan menuntut. Tadi sudah jelaskan jangan menuntut. Tidak boleh menuntut. Ya, lakukan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Supaya kita belajar mendengar Tuhan suruh apa sama kita. Karena kita perlu menyiapkan ruang hati kita, telinga hati kita supaya kita mendengar Tuhan suruh apa kita. Belajar ya dengar suara Tuhan. Yang kedua, memiliki kesukaan merenungkan firman Tuhan. Hati-hati, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, sama maut. Iblis belajar menyamar jadi malaikat maut, kan dia sudah malaikat maut. Sampai saya ikut-ikutan jadi. Kata kesukaan dan merenungkan itu digambarkan sebagai seorang yang menemukan kegembiraan, kepuasan dan kebahagiaan dalam merenungkan firman Tuhan. Bukan sekedar membaca, tapi benar-benar menghayati, mencintai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus menjelaskan dalam satu perumpamaan di Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Jadi ini bukan ladang miliknya dia temukan harta terpendam, dia pendam lagi, kalau ketahuan nanti orangnya tak menjual kan, dia tutup lagi, kemudian dia pergi menjual seluruh harta miliknya dan membeli ladang itu. Itu yang dituliskan dalam Matius 13 ayat 44. Nah sekarang kita kalau kita tidak mengikuti Tuhan, bagaimana kita bisa temukan bagaimana Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita? Kalau tidak kita ada dalam pengembalaan Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti? Kalau tidak ada masalah dalam kehidupan kita, kalau tidak ada sakit penyakit dalam kehidupan kita, kalau semuanya baik-baik saja, kita bisa menemukan harta terpendam itu enggak? Nggak bisa. Tapi jangan kita yang membuat masalah. Nggak usah, nggak perlu repot. Masalah akan datang sendiri kok. Tenang aja.
Nah, ini yang dialami oleh Daud. Dengan Taurat kesukaannya yang merenungkan firman Tuhan ini, kemudian menjadi satu keberanian dan iman daripada Daud ketika datang singa dan beruang, Daud berani untuk melawan itu. Dan apa yang terjadi? Ketika Daud berani melawan singa dan beruang, satu saat ketika dia datang kepada tempat pertempuran di mana ada Goliat yang menantang bangsa Israel dan bangsa Israel ketakutan, Daud kemudian datang kepada Raja Saul dan mengatakan bahwa hamba-Mu ini melawan singa dan beruang, tapi Tuhanlah yang melepaskan hamba dari singa dan beruang. Waktu dia berhadapan dengan Daud, apa yang dikatakan oleh Daud pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, apa yang Daud katakan pada Goliat? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dia tidak datang dengan fisiknya dia datang dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, apa yang menjadi kesukaan Anda saat ini? Akan menentukan pengharapanmu di masa depan. Yang ketiga, mengakar di dalam Kristus. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Air melambangkan firman Tuhan dan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan selalu mendapat kekuatan dan kehidupan rohani. Sama seperti pohon yang mendapat air dari aliran air. Seperti tadi yang dikatakan. Kadang-kadang kita bilang, tapi Pak, harusnya begini. Tergantung dan sebagainya. Tapi apa? Kalau kita dalam pengembalaan Tuhan, kita seperti pohon yang tanam di tepian air. Apapun persoalan yang datang selalu ada jawabannya. Yang kedua, menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang setia kepada Tuhan pasti akan berbuah, yaitu menghasilkan perbuatan baik, hikmat, dan karakter yang selaras dengan kehendak Tuhan. Pada musimnya berarti ada waktu yang tepat untuk melihat hasilnya. Berarti butuh kesabaran dan percaya kepada rencana Tuhan. Daudnya tidak layu, menandakan ketahanan dan keteguhan iman meskipun menghadapi banyak kesulitan. Orang yang hidup dalam firman Tuhan tidak akan mudah goyah atau putus asa. Apa saja yang perbuatnya berhasil, itu menyatakan bahwa keberhasilan bukan tentang materi, tetapi lebih pada berkat rohani dan kehidupan yang berarti di dalam Tuhan. Tuhan menuntun langkah orang benar sehingga hidup selalu bersyukur. Dengan menyerahkan seluruh hidupnya untuk digembalakan oleh Tuhan, Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b sampai 23 tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala perintah. Waktu kita masuk dan taat, menyerahkan hidup sepenuhnya dalam pengembalaan Tuhan, Daud didapatkan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya meminjam kata dari Pak Kris Manusapa yang mengatakan bahwa Daud itu berbuat dosa sebanyak ia berdiri. Artinya secara manusia Daud sangat mungkin jatuh bangun ketika berjalan dalam proses rekonsiliasi dengan Tuhan. Tetapi perhatikan, saat Daud berdosa dan ditegur, ia tidak mencari pembenaran. Sekali lagi, pada saat Daud ditegur, dia tidak mencari pembenaran, tetapi dengan rendah hati dan hati yang hancur, datang memohon pengampunan dari Tuhan. Karena Daud tahu kasih dan pengampunan Tuhan selalu tersedia. Saat mengalami situasi sulit, ia selalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau bertobat. Daud tidak membiarkan dosa menjauhkan diri dari Tuhan, menjauhkan dirinya dari Tuhan. Ini menyebabkan Daud terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kata-kata indah atau mazmur tentang Tuhan lebih banyak ditulis oleh seorang anak yang sekolahnya di padang pengembalaan, bukan oleh Musa atau orang Lewi yang hidupnya di Bait Allah. Dan dituliskannya ketika hidupnya banyak masalah.
Kalau Daud bisa, kita pun bisa. Sebab Alkitab menyebutkan kisah Daud untuk menginspirasi kita semua. Nah, sekarang saya bawa untuk membuat semangat dengan kita. Ini akhir daripada sharing firman hari ini. Kita ganti kata Daud dengan nama kita ya. Bukan nama kita, nama saya. Gimana ya? Nama Anda masing-masing. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tentang Tudi, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat. Buat semangat ini. Tidak percaya ya? Tidak percaya? Percaya kan? Ayo baca. 1, 2, 3. Tentang Tudi, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Tudi, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan jalan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Sumbawa. Tepuk tangan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami memutuskan untuk berjalan dalam rekonsiliasi dengan Tuhan. Memohon untuk Tuhan Yesus menolong kami di segala keadaan. Saat diberkati, kami melihat berkat itu datang daripada Tuhan. Dan ketika kami mengalami situasi sulit, biar Roh Kudus mengingatkan kami untuk menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan seperti yang pernah dilakukan oleh Daud. Kami rindu dengan kami akan Tuhan terus bertumbuh sampai kami didapati berkenan di hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih biar Kau membawa kami Tuhan berjalan terus di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu Tuhan dengan kekuatan kami. Tapi kami percaya bersama dengan Roh Kudus memampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu, mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu Pak Tudi Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar hikmat yang daripada Tuhan Kau tambahkan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Penyingkapan yang baru Tuhan berikan kepada hamba-Mu sehingga boleh mengembalakan umat-Mu yang ada di GBI Rock Sumbawa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak persoalan di bangsa kami. Ada banyak kesulitan yang dialami Tuhan, tapi kami tetap percaya melalui pemimpin kami yang baru Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, tuntunan yang berasal daripada Tuhan. Kau tuntun Tuhan, karena kami percaya pemimpin yang ada semua berasal daripada Tuhan. Bahwa kami sebagai umat Tuhan untuk terus berdoa bagi setiap pemimpin yang ada Tuhan, supaya mereka melakukan apa yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga memberkati kota kami Sumbawa Tuhan. Cuaca yang ada hari-hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun hujan turun dengan begitu lebat. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hujan yang lebat itu Tuhan. Berkat Tuhan mengalir atas kota Sumbawa, menjadikan tanahnya subur, menjadikan lautannya melimpah. Kami percaya dalam nama Yesus. Bahkan usaha orang-orang di Sumbawa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Khusus jemaat Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang berasal dari Tuhan. Biar kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Kami melihat seperti Tuhan melihat. Kami mendengar seperti Tuhan mendengar. Biar kami boleh menjadi jawaban Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk pembangunan Tuhan, persiapan izin gereja, dan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, kami tetap berkatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya Tuhan, ada jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Sekalipun manusia berkata tidak mungkin, tapi kami yang percaya kepada Tuhan, kami berkata segala sesuatu mungkin, bahkan pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami memberikan persembahan untuk persiapan pembangunan gereja kami Tuhan. Karena kami melangkah dengan iman kami Tuhan. Kami akan melihat
mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan atas gereja kami. Terima kasih, kami juga memberikan persembahan umum, kami berikan dengan sukacita sebab kami mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 30 Maret 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Ati Sri Wirnati STH. Jangan lupa untuk ikuti sumbawa berdoa setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silakan lakukan transfer ke nomor rekening berikut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara Yesus. Lagi minggu ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu. Sebelumnya kami coba berdiri Bapak, ini keluarga besar dari Yuli, ya, Yuli, Bapak Suryadi. Selamat datang Bapak Pendeta. Mati di Sumbawa, Tuhan Yesus berkati. Dan saudaranya juga ini ada Bapak Benhat Handoyo. Ya, selamat datang. Memberkati di keluarga besar ini, ibadah dari Pak Yani. Ya, itu saja tambahan hari ini. Saya kembali ke
Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syarat rekonsiliasi sudah Tuhan penuhi, yaitu Ia memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal kepada kita semua. Bagian daripada kita adalah kita masuk di dalam rekonsiliasi itu. Kita berjalan dalam rekonsiliasi dengan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita dan janji kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan janji Tuhan terpenuhi dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada, di rumah tangga, di usaha, di pekerjaan, di pendidikan, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.